Alhamdulillah pada hari ini kita berada di makam salah seorang tokoh pada masa peradaban Islam di Asia Tenggara, khususnya peradaban Islam di Kesultanan Perla. Makam ini berada di Dusun Bukit Jempa, Desa Tempun, Kecamatan Perla, Kabupaten Aceh Timur. Bagaimana kisah keterkaitan Prabu Tapa ini dengan riwayat dan risalah Kesultanan Perla? Berikut kisahnya. Pada kesempatan ini kita akan mengisahkan tentang riwayat hidup Prabu Tapa atau Marbutopo, di mana risalah ini berawal dari tahun 1106 atau tepatnya pada 499 Hijriah. Berawal dari kedatangan Putri Nurul A'la ke Pulau Jawa dengan tujuan menjemput abangnya bernama Sultan Magdum Alaidin Malik Ahmad Shah Johan Berdaulat yang berada di tanah Jawa. Keberadaan Putri Nurul A'la diketahui oleh seorang putra mahkota dari kenegrian atau kerajaan Majapahit bernama Prabu Tapa. Sang Prabu ternyata jatuh hati. Sang Prabu sebagai putra mahkota di kerajaan Majapahit tertarik dengan kemolekan paras cantik Nurul A'la, sehingga memintanya bersedia menjadi istri atau permaisuri dari putra mahkota tersebut. Rasa cinta inilah yang kemudian mengantarkan Sang Prabu Tapa atau Marbutopo mengikuti perjalanan pulang dari Putri Nurul A'la dari Pulau Jawa hingga ke kenegrian Islam Perla. Selama keberadaan Prabu di kenegrian Islam Perla, saat itu Prabu masih menganut keyakinan Hindu. Ia kemudian demi risalah cintanya, Sang Prabu bersedia memeluk Islam dan mempelajari agama ini dengan sangat baik di sebuah zawiyah bernama Zawiyah Bukit Cibrik yang ada di dekat makam beliau saat ini, yaitu di Dusun Cibrik, berbatasan dengan Desa Tempun, Kecamatan Perlak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Kesungguh-sungguhannya memeluk agama Islam menjadi Sang Prabu ini sosok ulama yang hebat, yang kemudian dijuluki sebagai tengku dalam sebuah dayah tersebut. Kendatipun usaha Prabu hingga menjadi mu'alaf dan menjadi pribadi yang alim ilmu agama, namun syarat yang dipenuhinya untuk bisa menjadikan Putri Nurul A'la sebagai istrinya, ternyata cinta dari Sang Prabu terhadap Putri Nurul A'la ternyata cinta yang bertepuk sebelah tangan. Putri Nurul A'la menolaknya dan memilih setia menanti kekasih pujaan hatinya, seorang pemuda asal Bandar Tualang Perla yang bernama Kamaruzzaman, saat itu sedang menimba ilmu di kenegrian Arab. Penantian yang panjang membuat Putri Nurul A'la akhirnya mengasingkan diri ke sebuah daerah yang ada di wilayah Penarun, yaitu di Semanah Jaya, Kerungtuan. Sementara Sang Prabu yang merasa cintanya ditolak tentu kecewa dan marah. Karena kemarahannya,
Sang Prabu sering bertingkah layaknya seseorang yang sedang kecewa, patah hati, dan benar-benar marah. Hingga akhirnya, saking seringnya marah, beliau dijuluki sebagai Tengku Dibengeh. Literasi sejarah secara lisan menceritakan dalam penantian panjang Sang Prabu hingga akhirnya beliau wafat pada 1140 Masehi atau tepatnya pada 533 Hijriah. Hingga makamnya ada di samping Zawiyah Bukit Cibrik, yaitu di Desa Tempel, Kecamatan Perlak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Kisah ini menjadi simbol terpenting dalam akulturasi budaya antara budaya Nusantara Jawa dan titik awal penyebaran Islam di Aceh melalui Kesultanan Islam Perlak. Semoga sejarah ini menjadi sebuah catatan memori kita, memori penting untuk mengingat bagaimana kejayaan Kesultanan Perlak mempengaruhi Asia Tenggara sejak abad ke-8 hingga saat ini. Melihat kondisi makam sebagai seorang tokoh yang pada masa peradaban Kesultanan Islam, maka sangat layak untuk dilakukan pemugaran dan revitalisasi, sehingga makam ini nanti akan menjadi salah satu situs sejarah nasional, situs sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Maka perlu perhatian kita semua untuk melakukan pemugaran makam bersejarah ini.